Halo sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Pribda Cantika akan menyajikan berbagai informasi yang telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua edisi Mei 2025. Diawali dengan berita utama, suasana semarak dan penuh semangat terpancar dari ribuan peserta yang memadati halaman kantor Gubernur Papua dalam kegiatan Papua EduWalk 2025 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional pada Kamis 1 Mei tahun 2025. Kegiatan yang dikoordinir oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Christian Sohilait STMSI tersebut mengusung tema melangkah cerdas Papua Generasi Emas dengan diikuti sekitar 1.500 peserta yang terdiri dari pelajar, anggota TNI Polri, serta masyarakat umum. PJ Sekda Papua Susana Dewi Jana Wanggai dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan harapan besar kepada generasi muda Papua yang dilanjutkan dengan momen pemotongan pita sebagai bentuk dimulainya kegiatan. Jalan santai atau EduWalk tersebut menempuh rute dari Jalan Soasiu hingga Jalan Dr. Sem Ratulangi. Berputar di Tugu Adipura dan kembali ke kantor Gubernur Papua dengan harapan dapat menjadi simbol komitmen pemerintah dan masyarakat Papua dalam mendorong generasi muda menuju masa depan yang lebih baik. Kegiatan yang dihadiri oleh sejumlah pejabat itu guna mengajak para pelajar untuk terus bersemangat belajar demi meraih masa depan yang gemilang dan menjadi pemimpin Papua di masa depan. Papua EduWalk 2025 bukan hanya menjadi ajang olahraga ringan, namun juga menjadi wadah memperkuat semangat kebangsaan dan kecintaan terhadap pendidikan sebagai kunci kemajuan tanah Papua. Untuk menghargai dan patut untuk menghormati. Itulah untuk membentuk karakter kalian sehingga kalian juga di dalam hari-hari kalian belajar itu semua kalian dapat mencapai masa depan yang lebih baik. Ya, sekali lagi Ibu sampaikan terus belajar karena langkah-langkah kalian adalah langkah yang luar biasa. Calon pemimpin masa depan Papua, Papua hebat untuk Indonesia maju. Sekali lagi, selamat Hari Pendidikan Nasional 2025. Biro SDM Polda Papua menggelar tes CAT Akademik Seleksi Calon Taruna-Taruni Akpol tahun anggaran 2025 yang digelar di dua sekolah yaitu SMK YPK Diaspora dan SMK Negeri 2 Jayapura pada Sabtu 3 Mei tahun 2025. Sebanyak 96 peserta mengikuti tes CAT akademik yang kali ini terdiri dari 88 calon taruna dan 8 calon taruni. Dalam pelaksanaan tersebut, Karo SDM Polda Papua Kombes Pol Sugandi SIKM Hum menyampaikan bahwa pada saat ini, tahapan penerimaan terpadu perwira dan bintara Polri sudah memasuki tahapan akademik. Kombes Sugandi menghimbau kepada seluruh peserta seleksi baik calon taruna maupun taruni serta bintara Polri agar mempersiapkan diri dengan baik seperti halnya dalam hal belajar. Dan tentunya belajar bisa dengan membaca buku maupun sumber-sumber yang sudah terbuka melalui internet seperti YouTube maupun sarana lainnya. Dirinya juga menambahkan bahwa pada saat seleksi nanti akan ada beberapa mata pelajaran yang akan diujikan pada saat proses seleksi. Pada saat ini tahapan penerimaan terpadu perwira dan bintara Polri sudah memasuki tahap akademik. Saat ini dilaksanakan tes akademik untuk seleksi akademik kepolisian. Diikuti oleh 96 peserta. Kemudian juga nanti setelah tes Akpol ini akan memasuki tes akademik untuk bintara Polri. Untuk bintara Polri masih berjumlah 3.300. Oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh peserta seleksi karena untuk Akpol ini masih akan ada 2 hari lagi tes. Dipersiapkan dengan baik, belajar dengan baik, baik melalui buku ataupun sumber-sumber yang sudah terbuka melalui internet seperti YouTube, kemudian
TikTok dan sebagainya untuk mempersiapkan mata pelajaran yang akan dihadapi. Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Satbinmas Polres Sarmi bersama penyuluh dari Dinas Pertanian Kabupaten Sarmi melakukan kegiatan olah tanah seluas 8.000 meter persegi di lahan depan Mapolres Sarmi pada Jumat tanggal 23 Mei tahun 2025. Kapolres Sarmi AKBP Ruben Palayukan melalui Kasat Binmas AKP Yulianus Mapeni menjelaskan bahwa Polres Sarmi menyiapkan lahan seluas 1,2 hektar dan lahan yang sudah siap tanami seluas 0,8 hektar. Tahapan-tahapan dalam kegiatan pengolahan tanah ini yaitu membersihkan areal. Land clearing bermaksud membersihkan areal terhadap pepohonan, semak-semak, dan alang-alang atau tumbuh-tumbuhan lainnya yang sudah dilaksanakan waktu lalu. Kini persiapan lahan sudah mencapai 80% dan semoga minggu depan bisa 100% sehingga siap ditanami jagung. Wakapolda Papua Brigjen Pol Dr. Faisal Ramadhani SOS SIK MH menghadiri kegiatan pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Polda Papua masa bakti 2024 sampai 2029 dan arahan Ketua Dewan Pengurus Korpri Polri pada Selasa 27 Mei 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Rastra Samarama Polda Papua dan turut dihadiri oleh Kabag Rimdik Prodapers SSDM Polri Kombes Pol Danu Agus Purnomo SIKMH, Ketua Dewan Perwakilan Korpri Pembina Utama Muda Dr. Niken Manohara M. Gizi, PJU Polda Papua beserta para ASN Polda Papua. Dalam kesempatannya, Ketua Dewan Perwakilan Korpri yang juga selaku Inspektur Upacara menyampaikan bahwa sebagai bagian dari keluarga besar Polri, ASN memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Lebih lanjut, ia berpesan bahwa kepada seluruh ASN agar senantiasa menjaga nama baik institusi baik di dunia nyata maupun di dunia maya. ASN Polda Papua harus menjadi teladan dalam sikap, ucapan, dan perbuatan dimanapun berada. Dan alhamdulillah kegiatan pada hari ini berjalan dan ini menunjukkan bahwa para ASN bagian dari institusi Polri adalah satu keluarga besar yang tetap harus dijaga dan dibimbing bersama-sama untuk sama-sama membangun citra baik Polri. Seperti kita ketahui bersama, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki dua elemen yang menjadi penggawa utama dari instansi tersebut. Yang pertama adalah Polri dan satu lagi adalah ASN. Walaupun jumlah ASN Polri se-Indonesia hanya sekitar 18.000, kalau dipikir tidak sampai 5% dari seluruh jumlah anggota Polri yang berjumlah 440.000, tetapi harapan saya bahwa ASN yang di Polda Papua walaupun sedikit tapi bisa memperlihatkan eksistensi, arti, kinerja yang luar biasa untuk meningkatkan citra dan nama baik Polda Papua menjadi semakin baik lagi. Direktur Samapta Polda Papua Kombes Pol Sondang Siagian SIK didampingi Bupati Kabupaten Jayawijaya Athenius Murib SHMH melaksanakan pengecekan posko tanggap darurat bencana banjir dan longsor Kabupaten Jayawijaya di Kampung Umpakalo, Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya pada Rabu 30 April 2025. Selain melakukan pengecekan, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pemberian bantuan kemanusiaan oleh Bupati Jayawijaya bersama Polri dan TNI yang akan disalurkan ke 9 distrik yang ada di Kabupaten Jayawijaya. Dalam kesempatannya, Dirsamapta Polda Papua mengatakan posko tanggap darurat yang ada di halaman kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya merupakan posko yang dibentuk sebagai upaya respon atas terjadinya bencana alam yang diakibatkan oleh curah hujan yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan beberapa distrik di Kabupaten Jayawijaya terkena banjir dan beberapa distrik lainnya juga terjadi longsor. Dirsamapta menjelaskan bahwa personil Polres Jayawijaya juga turun ke daerah terdampak banjir menggunakan perahu karet guna mengevakuasi beberapa masyarakat yang masih terjebak. Hal ini juga akan dilakukan kembali hari ini di beberapa titik yang masih terkena dampak banjir itu sendiri.
Dengan kejadian bencana alam yang terjadi di Wamena ini, yaitu bencana alam yang diakibatkan oleh curah hujan yang cukup padat, gitu ya, sehingga terjadi daerah-daerah yang terkena dampak banjir. Dari data yang tersaji, ada 29 distrik, ya 29 distrik, 22 yang terkena dampak banjir, dan 5 akibat curah hujan yang cukup deras sehingga terjadi longsor, gitu ya. Itu kondisi penyebabnya. Kemudian terkait dengan penanganan, sekarang sudah berlaku prosedur tanggap darurat. Jadi kalau prosedur tanggap darurat sudah ditangani oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati yang dipimpin oleh BPD. Nah, di situ terkoordinir dengan baik, ya, baik dari Polri, TNI maupun dari stakeholder. Subsatgas Kladisagu Polres Yaukimo yang tergabung dalam operasi Rasaka Kartens 2025 menggelar kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Jalan Angguruk, Distrik DKI, Kabupaten Yaukimo pada Jumat 30 Mei tahun 2025. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasubsatgas Kladisagu Kompol Yusuf Marani STH MPDK bersama sejumlah personil yang turut serta memberikan pelayanan medis kepada warga yang membutuhkan. Fokus utama pelayanan kesehatan kali ini adalah penanganan terhadap berbagai penyakit yang kerap dialami masyarakat setempat seperti malaria, penyakit kulit, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, stunting, dan cacingan. Dalam kegiatan tersebut, tim medis Subsatgas Kladisagu melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah warga, termasuk Tuan Yan Cimirin dan Isa Kobak yang keduanya didiagnosis menderita ISPA. Ya, sesudah makan. Makan dulu baru minum obat, kalau belum makan jangan dulu minum obat. Setelah pemeriksaan, keduanya langsung menerima pengobatan sesuai dengan hasil diagnosa. Kalau batuknya sama flu-nya sudah berhenti, obatnya mau simpan saja. Di stok saja, tidak usah diminum lagi. Daripada beli lagi di luar. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri melalui Operasi Rasaka Kartens 2025 dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan medis. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Bribda Cantika bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam presisi.